Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Akbar. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, berjumpa lagi dengan saya dalam tausiah Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sedang berada di hari ke-21, hari pertama di 10 hari ketiga Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia hingga kita dapat menyempurnakan puasa tanpa suatu halangan apapun. Amin. Kemarin telah disampaikan mengenai itikaf. Dalam 10 hari terakhir Ramadan, para pencahari Tuhan memasuki masjid dan menempati biliknya masing-masing di dalam masjid untuk iktikaf. Mereka memutuskan segala urusan duniawi dan hanya fokus pada urusan ukhrawi. Untuk kesuksesan para mu'takifin dan mu'takifat dalam forum ini, saya ada baiknya jika menyajikan petunjuk-petunjuk penting bagi mu'takifin dan mu'takifat selama menjalani iktikaf. Yang pertama yang perlu diingat oleh para mu'takifin dan mu'takifat adalah hendaklah diingat pada saat beriktikaf hendaknya para mu'takif berusaha sedemikian rupa supaya terpisah dari urusan duniawi dan sepenuhnya memusatkan perhatian kepada Allah Ta'ala. Selain dari salat fardu, para mu'takifin hendaknya melaksanakan salat-salat nafal, juga memanfaatkan waktunya untuk berzikir ilahi dan berdoa sebanyak-banyaknya, dan sedapat mungkin panjatkanlah terus sholawat kepada Nabi SAW, dan tilawatkanlah Al-Quran Karim, bacalah kitab-kitab keagamaan, dan najem-najem yang dengannya akan terlahir dalam hati rasa takut dan cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha bersabda, merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam supaya para mutakif tidak keluar dari masjid, tidak juga menengok orang yang sakit, tidak juga ikut serta dalam urusan orang yang meninggal, hanya bisa pergi keluar untuk keperluan hajat seperti ke toilet dan mandi. Mu'takifin bisa pergi ke masjid jami untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, tapi setelah selesai salat segeralah kembali ke tempat iktikaf. Para mu'takif diizinkan berbincang di antara sesama peserta. Terdiam sama sekali adalah tidak dibenarkan karena dalam Islam selain dari perintah ilahi tidak ada puasa untuk berdiam, tapi menyia-nyiakan waktu dengan obrolan yang sia-sia adalah tidak dibenarkan. Para mu'takifin dan mu'takifat selalu sibuk dalam beribadah di dalam hujrohnya masing-masing. Meskipun di dalam masjid sudah diberikan jarak antara hujroh-hujroh sesuai dengan bagian tempatnya, tapi membaca tilawat dengan suara keras atau menangis yang keras di dalam salatnya adalah akan sangat mengganggu para mutakifin yang lain. Karena itu perlu untuk diperhatikan hal itu. Sebagian orang berkebiasaan mendengkur saat tidur yang sangat mengganggu para mutakifin yang lainnya. Karena itu hendaknya diupayakan supaya jangan sampai peserta lain terganggu. Kalau dengan terentang bisa mendengkur, maka cobalah untuk merubah posisi tidur.
Bagi para mu'takifin tidak diperkenankan untuk mengerjakan salat nafal secara berjamaah selain salat taraweh, dan juga berdoa bersama pada waktu berbuka puasa. Setelah diajukan pertanyaan kepada Huzur Anwar berkenaan dengan doa bersama, beliau ayadahullahu ta'ala binasril aziz bersabda, para mu'takifin sejak kapan? Sejak dulu tidak pernah melakukan doa bersama-sama. Jadi kebiasaan baru apa yang telah mereka lakukan? Pernah terjadi ada kasus untuk makan, berbuka, kemudian diadakan doa bersama. Pada saat beriktikaf meminta untuk dicukur rambut atau janggut adalah tidak apa-apa, tapi tidak diperbolehkan kalau dilaksanakan di masjid, kecuali di bagian luar masjid atau boleh juga di atap masjid. Pernah ditanyakan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, apakah mu'takif bisa bercakap-cakap tentang urusan duniawinya atau tidak? Beliau alaihi salam bersabda, kalau karena alasan yang sangat penting bisa dilakukan. Badar 21 Februari 1907. Pada saat salat, khususnya sholat taraweh, hendaknya para mu'takifin dan mu'takifat harus memperhatikan jangan sampai ada anak-anak ada di dalam hujroh lalu sibuk ngobrol di dalamnya. Amir para mu'takifin harus melakukan pengawasan secara khusus untuk masalah tersebut. Pada saat sahur dan buka puasa perlu diperhatikan tata cara dan kebersihan masjid. Soal berkenaan dengan telah keluarnya bulan atau tidak untuk salat Id, sebelum ada pengumuman dari ketua jemaat setempat bahwa hari berikutnya adalah Idul Fitri, maka para mu'takifin tidak diperkenankan untuk membongkar hujrohnya. Lailatul Qadar. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, telah dikabarkan kepadaku Lailatul Qadar adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada riwayat lain dijumpai juga hendaklah Lailatul Qadar dicari pada malam-malam tanggal ganjil 10 hari terakhir, yakni tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Kalau pada seseorang dengan karunia Allah Ta'ala timbul perasaan bahwa dia memperoleh detik yang berberkat itu, maksudnya Lailatul Qadar, maka dianjurkan untuk membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu ani. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Mulia, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Kepada para musafir rohani pencahari Tuhan, mu'takifin dan mu'takifat, selamat menjalankan itikaf. Selamat berjumpa dengan Tuhan, selamat mendapatkan Lailatul Qadar. Kepada para musafir rohani pencahari Tuhan namun tidak sempat beritikaf, gantungkan pikiran, perasaan, hati, itikaf di dalam masjid. Insya Allah Tuhan akan menghampirimu dan menyapamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.